Ketika Nabi SAW sampai ke suatu kawasan, lalu kemudian mereka berkata, kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah, kami beriman kepada Allah, tapi kami tidak mau mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat, qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti aku. Maka satu-satunya jalan adalah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka dalam setiap gerak, dalam setiap ibadah, kita mesti ikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita, salat seperti salatnya Nabi. Termasuk juga ibadah puasa kita seperti puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Nabi tetap bersahur. Karena beliau mengatakan tasahharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah. Orang yang selama ini tidak bertemu dengan keluarga, pergi pagi pulang petang, sibuk tidak bertemu, tapi pada saat bersahur dia akan bermakan, dia akan bersahur, makan bersama, duduk, tanya bertanya, ada salam, ada kalam, ada senyum. Orang yang selama ini sibuk dengan segala urusan, mungkin saat dia terbangun anaknya sudah pergi sekolah, saat dia pulang petang anaknya belum juga lagi kembali karena ada kursus, ada les. Tapi ketika saat itu mereka bersahur, duduk bersama, bagaimana keadaan, bagaimana kondisi, saling sapa menyapa, bertegur sapa, berbicara, ada tanya, ada senyum, ada kata, ada canda. Maka dalam sahur bukan sekedar makan, tapi juga menjalin hubungan silaturahim. Man aba yubsatu lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Lalu kemudian setelah itu Nabi SAW menahan semuanya, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum. Maka Nabi bersabda, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta bohong, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan tipu daya muslihat, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada gunanya puasa baginya. Tidak berhajat Allah Subhanahu wa taala, tidak berhajat Allah, maknanya Allah tidak akan berikan balasan fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Maka Nabi SAW mengajarkan itu. Bagaimana kalau tiba-tiba datang orang mengajak berkelahi, mengajak berantem, mengajak bermusuhan, mengajak berperang? In syatamahu ahadun, kalau ada orang bersumpah serapah, caci maki, kata-kata kasar, au qatalahu, atau mengajak dia berkelahi, falyaqul, hendaklah dia berkata, inni shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apakah ibadah Nabi berkurang? Tidak. Kita melihat dalam sejarah, kapan terjadinya perang Badar? Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijrah, pada saat 17 Ramadan. Jarak dari kota Madinah ke Badar 150 km. Tapi Nabi SAW yang menjadi panglima perangnya, carilah saat ini seorang laki-laki yang tegap, gagah, perkasa. Pada saat itu Nabi berumur lebih kurang 53 tahun. 53 tahun beliau pindah ke Madinah, dari kota Makkah ke Madinah. Lalu kemudian 2 tahun setelah itu, 55 tahun umur Nabi SAW. Nabi tidak mengajarkan bermalas-malasan, tidur-tiduran di Masjid Nabawi. Nabi tidak mengajarkan, oh para sahabat, untuk bulan Ramadan ini kita santai-santai saja. Tidak, bukan itu yang diajarkan Nabi SAW. Tapi tetap melaksanakan beraktivitas. Oleh sebab itu kalau ada orang mengurangi aktivitasnya menjadi bulan bermalas-malasan, ini bukan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian pada petang harinya, pada saat berbuka tiba, Nabi menyegerakan berbuka. Tapi menyegerakan berbuka tetaplah setelah masuk waktu azan maghrib berkumandang, ketika ufuk merah nampak di barat. Lalu kemudian Nabi pun berbuka, dan makannya hanya sedikit saja, beberapa butir kurma, ganjil bilangannya 3, 5, lalu kemudian meneguk air. Dan pada saat itu Nabi mengucapkan, zahabadh dhama'u, maka haus sudah hilang, dahaga sudah sirna, wa batallatil uruqu, urat tenggorokan sudah basah dengan air, wa sabatal ajru insyaallah, dan balasan sudah ditetapkan karena mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.